Buat teman-teman yang mungkin sampai hari ini belum bisa menemukan ide konten yang cocok, barangkali di video ini kalian akan mendapatkan inspirasi dan saya akan tunjukkan rekomendasi konten yang dibuat dengan stick figure. Dan sekarang ini sedang rame-ramenya konten-konten dengan visualnya stick figure ini banyak dibuat oleh kreator-kreator luar negeri dan juga ada beberapa kreator lokal. Ini kita bisa membuat konten-konten motivasi, edukasi, psikologi, dan juga konten-konten lainnya. Saya akan tunjukkan sebuah channel yang membuat konten psikologi dengan visualnya menggunakan stick figure ini. Dan di sini luar biasa sekali. Jumlah view-nya sudah mencapai 21.000, padahal video ini baru diupload 18 jam yang lalu. Dengan jumlah video 248, sudah mendapatkan 156.000 subscriber. Kalau kita cek di deskripsi channelnya, ini dibuat pada tanggal 2 Mei tahun 2025, sekitar 6 bulan yang lalu. View-nya sudah mencapai ribuan, bahkan puluhan ribu. Bahkan ada salah satu channel yang membuat saya kaget, namanya Sam Unfiltered Guy. Channel ini berisikan konten-konten tentang refleksi diri, motivasi, dan psikologi. Padahal jumlah videonya baru mencapai 9 video, sudah mendapatkan 338.000 subscriber. Video populernya sudah ditonton 3,8 juta kali ditonton. Videonya diupload pada 10 bulan yang lalu. Kita cek di deskripsi channelnya. Channel ini dibuat pada Oktober tahun 2024, jadi sekitar 1 tahun. Nah, kenapa konten-konten seperti ini banyak sekali peminatnya? Karena mungkin visualnya itu unik. Oke, kita akan cek salah satu videonya ya. Bagaimana struktur video dari channel Sam Unfiltered Guy ini. Nah, seperti itu ya. Jadi hanya berupa slide gambar ya, kemudian tambahkan narasi voice overnya. Cara membuat konten seperti ini sangat mudah. Kita hanya menggunakan alat bantu AI yang gratisan, kita sudah bisa membuat konten seperti ini, dan ini cocok banget untuk para pemula. Dan lebih bagus lagi, konten seperti ini bisa kita targetkan untuk penonton luar negeri. Silakan disimak video tutorialnya ini. Kita langsung saja ke tutorialnya. Kita buka yang namanya ChatGPT, dan saya di sini sudah menyiapkan yang namanya prompt untuk membuat dulu. Nah, di sini saya akan menggunakan tema motivasi. Beri saya 5 ide judul video YouTube yang cocok dengan animasi gambar stick figure. Nada harus emosional yang halus, reflektif, tenang, mudah dipahami, fokus pada tema motivasi. Kemudian kita generate. Nah, jika teman-teman ingin membuat konten untuk target penonton luar negeri, teman-teman tinggal tambahkan saja di sini ya, di prompt-nya ini dalam bahasa Inggris ya. Nah, kita sudah diberikan 5 judul rekomendasi dari ChatGPT ini. Silakan teman-teman pilih. Saya ambil contoh di sini yang nomor 2. Kita gunakan prompt yang kedua ini untuk menuliskan skripnya. Jika kalian mau prompt ini, silakan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan tuliskan di kolom komentar. Jika sudah, kemudian di sini kita masukkan judulnya. Nanti ada kolom judul ya. Prompt ini bisa kita gunakan selama-lamanya. Tinggal ganti judul saja. Kemudian salin yang prompt kedua ini. Kemudian kita balik ke ChatGPT-nya. Kemudian di kolom perintah ini kita tempel dan generate lagi. Dan jika teman-teman ingin membuat video panjang, silahkan minta 1000 kata atau di atas 1000 lah kalau untuk membuat video panjang. Nah, ini berhubung hanya sebagai tutorial, saya hanya meminta 200 kata saja dengan durasi 2 menit. Kita sudah mendapatkan skrip bahan narasinya. Kita salin prompt ini, kita simpan di catatan HP kita. Kita kembali ke ChatGPT, kemudian ketikkan perintah di kolom perintah ini, buat prompt untuk membuat gambar figur dengan gaya. Kita salin skrip narasi ini, kemudian kita kembali, kemudian kita tempel di sini, lalu klik generate. Nah, kita sudah dibuatkan prompt untuk membuat gambarnya ya. Kita tinggal copy saja satu persatu, lalu kita buka tab baru, ketikkan di kolom penelusuran ini Google Quiz. Nah, ini yang gambarnya kuning,
kemudian klik. Nah, silakan teman-teman sign up dulu dengan menggunakan akun Google teman-teman. Nah, jika sudah kebuka seperti ini, klik enter tool, masukkan prompt tadi di sini. Nah, untuk mengubah aspek rasionya di sini ya, klik. Nah, ini seperti ini. Kalau kita mau membuat video short atau video untuk TikTok, pilih rasio yang 9:16. Nah, berhubung saya mau membuat video panjang, saya pilih yang 16:9. Klik generate. Nah, kita tunggu. Biasanya kita dikasih 2 buah gambar setiap kali generate ini. Ini gratis ya. Saya sudah menggunakan beberapa kali. Ini gratis. Ini hasilnya. Kita tinggal download, klik gambarnya. Klik icon tanda panah ke bawah ini. Nah, ini sudah terdownload ya. Untuk gambar yang kedua, kita copy dulu, kemudian salin, lalu kita kembali ke Google Wish. Nah, kita tempel lagi di sini, kemudian klik generate lagi. Nah, ini dia. Nah, ini backgroundnya nggak konsisten ya. Nah, tadi backgroundnya hitam, sekarang jadi putih. Nah, buat teman-teman jika ingin menghasilkan gambar yang seperti backgroundnya, tinggal teman-teman tambahkan di belakang prompt ini, tambahkan black background. Nah, itu silakan, maka hasilnya akan tetap sama. Nah, lebih bagus voiceover ini agar terhindar dari yang namanya konten berulang, lebih bagus menggunakan suara kita sendiri. Dan tetapi jika teman-teman mau, teman-teman bisa menggunakan AI. Nah, kali ini saya akan memberikan cara membuat voiceover dengan menggunakan AI. Kita salin dulu bahan voiceovernya ini, kemudian salin. Kita kembali ke Google Chrome, ketikkan di kolom pencarian ini aistudio.google.com. Nah, buat teman-teman yang baru mengakses aistudio.google.com ini, daftar terlebih dulu menggunakan akun Google. Nah, jika sudah kebuka seperti ini, klik garis 3 di pojok kanan atas ini, kemudian pilih yang single speaker audio. Nah, jika teman-teman ingin membuat video percakapan, bisa pilih multi speaker audio ya. Kemudian untuk voice-nya ini kita bisa memilih apakah suara perempuan atau suara laki-laki. Kita bisa tes dulu. Nah, ini suara laki-laki ya. Nah, ini suara perempuan. Saya coba pakai suara laki-laki yang pak ini. Kemudian kita kembali. Nah, di bagian kolom teks ini kita tempelkan teks skrip narasinya. Nah, untuk style instruksinya bisa opsional. Saya memilih tidak mengisinya. Kemudian klik run. Lama tidaknya ini tergantung dari panjang pendeknya teks yang kita masukkan. Nah, itu ya, sudah jadi voiceovernya. Kemudian kita download, klik titik 3 ini, kemudian klik download. Sini saya menggunakan aplikasi editing UCut ya. Buat teman-teman yang mau menggunakan aplikasi lain, silahkan. Kita buka aplikasi editingnya, klik icon plus di bagian tengah bawah ini, pilih baru, pilih foto, masukkan gambar-gambar yang sudah kita buat tadi dengan cara mengklik gambar-gambar ini. Ya sudah, klik icon plus ini. Lalu kita masukkan voiceovernya, klik musik, pilih musik saya, pilih voiceover yang sudah kita bikin tadi. Nah, ini kita tinggal sesuaikan dengan durasi videonya. Untuk menyesuaikannya dengan cara memperpanjang gambarnya. Caranya klik dulu gambarnya, lalu kita seret ke kanan. Ya, semuanya. Jika teman-teman mau menambahkan efek animasi pada gambar ini, kita klik dulu gambarnya, lalu pilih fitur animasi. Silakan pilih efek animasinya. Untuk durasi animasinya kita bisa atur seperti ini. Silakan terapkan ke semua gambar. Jika ingin sekaligus tanpa satu-satu, klik tanda centang 2 ini di sebelah kiri, klik, kemudian terapkan ke semua. Maka secara otomatis efek animasi ini diterapkan pada semua gambar. Jadi kita nggak perlu satu persatu. Selanjutnya kita tambahkan efek transisi ya. Jika mau, klik pada bagian
Di transisi ini, silakan teman-teman pilih efek animasinya, klik. Nah, seperti itu ya. Jika ingin menerapkan pada semua gambar efek transisi ini, klik tanda checklist 2 ini dan klik terapkan ke semua. Seperti itu ya. Jika teman-teman ingin membuat subtitle, kita hanya bisa diberi durasi kurang dari 1 menit. Misalnya di detik ke-54. Jika sudah diklik videonya, pilih keterangan. Klik buka yang berwarna hitam ini. Nah, ini sudah jadi ya, teman-teman. Kita tinggal ekspor. Jika mau ditambahkan musik, silakan klik ikon musik, kemudian pilih yang didapat dari YouTube Audio Library ya, biar aman. Nah, jika sudah, kita tinggal simpan, klik simpan. Kemudian untuk resolusinya pilih yang 1080 pixel. Untuk kecepatan frame-nya kita fullkan 60 fps. Kemudian kualitas video kita pilih tinggi ya. Kita sudah klik simpan. Coba bayangin ini. Kamu bangun pagi, jalan ke dapur dengan niat mulia, mau hidup sehat. Tapi baru 2 langkah, kamu nginjak Lego. Sakitnya tuh, sampai kamu mikir, mungkin semesta cuma pengen aku duduk lagi. Aku pernah, sumpah, pernah banget. Bahkan pernah mau mulai hidup produktif, tapi ujung-ujungnya malah berdiri 5 menit cuma buat mikirin kenapa sendok dan garpu nggak pernah rukun di laci.